Ayo bersulang. Hahaha, ayo bersulang. Ayo bersulang. Hehe. Pak Yu, jujur saja. Saya benar-benar iri padamu. Karirmu sukses. Keluargamu harmonis. Yang paling utama, masih ada seorang putri yang begitu manis dan pengertian. Kalau saya jadi Anda, pasti bisa tertawa sampai terbangun dalam mimpi. Saya akan memberikan toast khusus untuk Anda. Minumlah pelan-pelan. Tidak apa-apa. Ini, Lao Yu. Saya akan menemani Anda minum. Nyonya Yu sungguh perhatian. Pak, cepat bangun, Pak. Aduh, bagaimana kita bisa ada di sini? Kita berdua diculik. Bagaimana kita bisa diculik? Mana penculiknya? Mi, cepat bebaskan kami. Jangan berjuang lagi. Apakah kamu masih belum mengerti apa yang terjadi? Maksudnya apa? Kian-Kian? Saat ini, aset grup Yu sudah sepenuhnya dipindahkan ke nama aku dan Mingye. Sekarang, grup Yu hanyalah cangkang kosong. Anjing, kalian berdua pasangan brengsek. Aku selalu baik pada kalian. Tapi kalian malah memperlakukan aku seperti ini. Kalian berdua tidak takut dicemooh para berandalan jalanan? Jangan coba menakut-nakuti kami. Kami berani melakukan ini. Karena ada bos besar yang mendukung kami. Buat apa banyak bicara dengan mereka? Kian-Kian. Hei, jangan. Jangan begini, Kian-Kian. Ah. Aku ternyata tidak mati. Dan kembali ke 1 bulan yang lalu. Kalau begitu, Gu Kian-Kian, kata-kata terkenal itu, kalian tunggu saja. Halo, Ali. Aku ingin kau membantuku. Mengajukan tuntutan ke pengadilan. Apa? Menggugatku? Kau detektif swasta Zuoyu yang tak pernah gagal itu, kan? Benar, saya. Hanya saja saya tidak sembarangan menerima kasus. Ini 200.000. Saya ingin kau membantuku mencari tahu siapa dalang di balik Gu Kian-Kian dan Jiang Mingye. Jaminan untuk menyelesaikan tugas. Gu Kian-Kian. Kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini, HM. Aku tidak. Jangan seperti itu. Berhentilah bertindak seperti itu, oke? Aku sudah bekerja keras untuk keluarga ini, memberikan begitu banyak. Lalu kalau aku ingin tas, kenapa? Kamu biarkan Xingchen datang untuk memberi penilaian. Beli, nenek mau apa saja beli. Kamu bangun dulu. Nanti saya belikan ya. Saya rasa apa yang dikatakan bibiku benar. Iya, hanya saja. Aset keluarga kita sudah dibekukan. Mungkin butuh waktu sebelum bisa membeli. Ada apa ini? Perusahaan kita dituntut karena tidak membayar gaji karyawan. Kita digugat. Bagaimana mungkin? Aku akan segera menelepon manajer bank. Percuma. Ayah. Akulah yang mengajukan pembekuan aset ke bank. Semua asetmu, termasuk yang atas namamu, sudah dibekukan. Asetku?
Dasar anak durhaka. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tak. Sebentar lagi, Papa akan tahu. Aduh. Kian. Bukankah kau mau mati? Ayo, teruskan tabrak sini. Jangan. Xing Chen, sini ku bantu. Xing Chen. Xing Chen, aku cuma bercanda dengan ayahmu. Bukankah kau mau beli tas? Sini, Xing Chen. Aku akan membantumu, Xing Chen. Dari kecil hingga besar, kamu tidak pernah memukulku. Hari ini, kamu malah memukulku demi wanita seperti itu. Xing Chen. Cukup baik. Xing Chen, sampai sekarang aku masih tidak mengerti. Apa yang sebenarnya kamu inginkan jika aku melaporkanmu? Tentu saja untuk membekukan akun. Dengan ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri lagi. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Aku punya rencanaku sendiri. Kali ini, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Mereka? Siapa mereka? Siapa yang harus membayar harganya? Xing Chang, sudah tidur. Kota baru. Hari ini ayah salah. Ayah minta maaf padamu. Tapi Tante Kian memang begitu orangnya. Lain kali kau mengalah saja, kan? Kenapa aku harus mengalah padanya? Aduh, Xing Chen. Ayah tahu kamu orangnya keras. Tidak tahan sedikit pun rasa sakit hati. Tapi ayahmu susah payah menemukan orang yang disukainya. Anggap saja kau mengerti ayahmu. Turuti saja aku, oke? Ayah tidak tahu dia itu. Ayah itu bucin. Tidak ada bukti yang kuat. Dia tidak akan percaya kalau Gu Qianqian dan Jiang Mingye berkomplot. Oke, hai. Nah, gitu dong. Makanlah. Lain kali ingat untuk menambahkan lebih banyak yogurt untukku. Aduh, dengarkan putrimu, tidurlah lebih awal. Tadi malam Jiang Mingye bertemu dengan seorang gadis. Dia memakai masker. Topinya menutupi dengan rapat. Tidak bisa memastikan identitasnya. Mungkinkah salah satu selingkuhan ayahku? Seven, model majalah dari Amerika. Seksi dan menggoda. Bahasa Mandarinnya terbata-bata. Sayang, mau minum sesuatu? Ini bukan masalah besar. Wanita keras dari Hawaii. Pernah memecahkan rekor dunia dengan tangan kosong membuka durian. Berani mengambil barangku. Langsung kukirim ke kantor polisi. Tapi nggak kelihatan sih. Siapa lagi ya? Perwakilan cewek imut dan manis. Lucu dan menggemaskan. Tidak ada yang agresif. Ini malah terlihat semakin tidak seperti itu. Bintang-bintang. Ali, kamu di sini ya? Hari ini perusahaan libur. Keluar jalan-jalan. Tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Kamu sedang apa di sini? Saya datang untuk bertemu satu persatu dengan pacar ayah saya, hehe. Tak disangka, Pak Yu punya banyak penggemar, ya. Kamu berantem dengan Kiani? Mau keluar dan cari ibu tiri baru, ya? Saya sih. Sudahlah, nggak bisa jelasin dengan cepat. Kalau kamu nggak bilang, saya juga nggak tahu. Kalau kamu bilang, siapa tahu saya bisa bantu. Saya curiga Kiani bersekongkol dengan orang luar. Untuk mengalihkan harta keluarga saya. Makanya sebelumnya saya suruh kamu melaporkan saya. Supaya perusahaan terlibat masalah hukum. Ternyata begini ceritanya. Ada sesuatu yang saya masih ragu, apakah harus memberitahumu. Kiani sering datang ke rumah sakit kita untuk pemeriksaan dengan seorang pria.
Dan setiap kali dia selalu meminta dokter Su untuk memeriksa. Bisakah kau mendapatkan rekam medisnya? Bisa, hanya butuh sedikit waktu. Hei, jangan dipikirkan kalau tidak menemukan jawabannya. Malam ini aku ajak kau bersantai. Bos, teman-teman perempuan. Jangan malu-malu. Pilih satu. Terserahlah. Tidak bisa. Kamu harus memilih salah satu hari ini. Kalau tidak, aku juga bisa memilihkan untukmu. Kak Mingyu, aku tolak minuman ini untukmu. Kak Miu, maaf, aku ke toilet sebentar. Xiao Mingyu, aku sudah memasukkan obat kuat ke dalam minumanmu. Aku yakin bisa mendapatkanmu. Dengan wajahku. Wanita itu bagus, apa yang kau katakan tentang seleraku, aku terlalu Betty. Seharusnya ku biarkan, lumayan juga ini. Bagaimana kalau dia saja? Di blokmu dan menghancurkannya, kita main Texas AM sampai malam, malam sampai pagi. Jangan sampai ketinggalan, sial. Kau baru saja membuatnya membenci mereka, jika aku keluar dari pancaranmu, aku masih akan merampok Mercedes. Jika aku keluar dari musim ini, kalian minum dulu. Saya pergi terima telepon sebentar. Sekarang model pria kualitasnya sudah setinggi kamu. Sudah bangun. Ini uang tip. Siapa namamu? Lain kali saya pesan kamu lagi. Saya peringatkan kamu ya. Hal ini jangan sampai bocor. Kalau tidak. Lalu bagaimana? Ternyata masih terlihat sangat polos. Tidak mungkin ini pertama kalinya, kan? Hei, Zuoyue. Aku melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan dia di grup Xiao. Belum bisa dipastikan. Grup Xiao? Pastikan kaca dibersihkan. Dan itu keyboard. Bersihkan dokumen dan rapikan. Cepat sedikit. Hei, kamu siapa? Oh, saya datang untuk wawancara. Perusahaan sudah penuh. Tidak ada rekrutmen luar. Asisten Lin, ada masalah. Harga saham perusahaan kami anjlok parah. Asisten Lin, beri aku kesempatan. Dalam setengah bulan, aku bisa menggandakan nilai pasar yang hilang. Haha, dari mana datangnya wanita gila ini? Satpam, usir dia keluar. Tunggu. Kak Mingyu, tidak tahu dari mana datangnya wanita gila ini. Masih berani menantang keluarga Xiao. Saya hanya mencari kesempatan untuk mengajarinya pelajaran. Jangan urus ini, saya yang bertanggung jawab. Cepat pergi dari sini. Tunggu. Itu dia. Itu dia. Prinsip keluarga Xiao kami adalah tidak menindas yang lemah. Asisten Lin, kau sudah menjadi asistenku selama bertahun-tahun. Masa sampai lupa hal ini? Sepertinya Xiao Mingyu adalah orang di balik Lin Mengyi. Tidak menindas yang lemah, katamu? Menyedihkan sekali. Saat kau menindas ayahku, kau tidak berbicara seperti itu. Xiao, aku tahu aku salah. Tapi leher kakek guru. Kukira Xiao itu tipe yang tak bertanggung jawab setelah bersenang-senang. Tak kusangka dia juga punya sisi terbuka seperti ini. Kau ini, siang jadi CEO. Malam jadi gigolo, pasti melelahkan. Diam. Wanita gila. Jangan mentang-mentang sudah diuntungkan lalu bertingkah sok polos. Cepat pergi dari sini. Aku harus mencari cara untuk tetap di sini. Sepertinya aku hanya bisa bertaruh. Kakak, kenapa galak sekali? Aku jadi takut. Dasar perempuan ular.
Lihat saja nanti, ku beri kau pelajaran. Kak Mingyu, aku bahkan belum bergerak. Dia sudah pura-pura mati. Sudahlah, menyelamatkan orang lebih penting. Hubungi dokter pribadiku dulu. Kau wanita ini. Aku ingin lihat berapa banyak trik yang kau punya. Dokter Lin, bagaimana? Jelas-jelas tidak ada masalah. Kakak Mingyu, aku rasa dia hanya berpura-pura. Dia sengaja mendekat. Kamu harus segera mengusirnya. Dokter Lin, aku ingat kamu sangat ahli dalam akupunktur, kan? Pasti tahu titik mana yang paling sakit saat ditusuk. Bangunkan dia. Sebenarnya aku juga tidak ada masalah besar. Hanya sedikit tidak enak badan. Mungkin karena seseorang semalam tidak mengontrol kekuatan dengan baik, jadi. Kalian berdua keluar dulu. Aku ada urusan pribadi dengan dia. Kak Mingyu, keluar. HM. Bukankah aku sudah bilang? Jangan ungkit masalah ini lagi. Kau yang bilang begitu. Aku tidak mengiyakannya. Katakan, berapa banyak uang yang kau inginkan? Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin pekerjaan. Direktur Xiao, ini seharusnya mudah bagimu, kan? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan dengan segala usaha masuk ke dalam Xiao Group? Saya ini wanita yang sangat mementingkan citra. Jangan lihat saya yang tampaknya hidup mewah. Sebenarnya, saya terlilit hutang puluhan juta. Tuan Xiao, saya ingin bergabung dengan Xiao Group. Itu karena saya dengar fasilitas di Xiao Group sangat baik. Selain itu, bagi orang yang berkemampuan, ruang untuk berkembang sangat luas. Xiao Group bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Xiao Xi memperhatikan kemampuan individu. Kau jangan harap. Siapa bilang? Aku tidak punya kemampuan individu? Presdir Xiao, beri saya waktu setengah bulan. Setengah bulan, saya akan menggandakan nilai pasar Xiao Xi. Apa alasan saya harus percaya padamu? Yang kudengar, Xiao Xi sangat mementingkan reputasi. Kalau aku tidak salah ingat, kau punya paman yang pernah diusir dari keluarga Xiao karena skandal perselingkuhan. Presdir Xiao, bagaimana jika skandalmu yang suka mempermainkan wanita juga terbongkar? Kau mengancamku. Apa? Kau mau membunuhku untuk menutup mulutku? Katakan, apa maumu, Audi? Aduh, aku cuma mau masuk ke perusahaan Xiao. Dengan hubungan kita berdua, mengatur ini tidak sulit, kan? Saya akan pikirkan dulu. Kian, kamu di mana? Kian, cepat kembali. Ayah? Ada apa denganmu? Aset keluarga kita kan sudah dibekukan? Tante Kian mengambil semua barang berharga di rumah dan kembali ke rumah orang tuanya. Tapi kamu gak perlu khawatir tentang ayahmu. Ayahmu itu terlalu sayang padanya. Ayahmu gak pernah suka sama orang sebanyak ini. Pak, bisakah kamu sadar sedikit? Itu Bu Kian datang hanya untuk uangmu. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Di dunia ini, ada begitu banyak orang kaya. Dia kenapa tidak mencari uang orang lain? Kenapa mencari uang ayahmu? Karena ayahmu punya pesona. Dia suka ayahmu. Dia suka aku. Jangan minum lagi. Sadar sedikit. Aset keluarga kita hanya dibekukan sementara. Akan segera dipulihkan. Tidak penting, tidak penting. Ayahmu hanya berharap bibimu yang kaya bisa segera kembali ke sisiku. Kalau tidak, aku akan. Kamu mau bagaimana? Potong pergelangan tangan dengan keripik kentang atau gantung diri pakai mie. Atau tabrak diri dengan tahu. Berikan sedikit penghormatan kepada ayah, ya. Kamu masih bengong saja, kenapa? Cepat cari Tante Kian kembali. Aku tidak akan pergi. Kalau mau pergi, pergilah sendiri. Jangan sampai suatu hari nanti, kamu malah dirugikan dan tidak sadar. Kamu ini, bicara apa sih? Tante Kian tidak akan membahayakan aku.
Dia suka padaku. Hah? Haha. Bising sekali. Yang penting sudah datang, jangan khawatir. Ayah, pagi-pagi ngapain sih? Wajahnya seperti sedih gitu? Hari ini ada kabar baik. Ayo, aku mau kenalkan kamu. Ini kamu, Tante Shooting. Ini adikmu Jiao Jiao. Adik? Pak, ayah salah, kan? Tidak. Tante Zhang, aku bahkan belum pernah bertemu Tante. Kapan ayah kenal Tante? Anaknya sudah besar begini. Bintang, Shooting. Jangan tersinggung ya. Anak perempuan saya memang begini sifatnya. Setiap wanita yang pernah menghabiskan malam dengan ayah saya pasti ingat. Tante Shooting. Anda terlihat asing. Bagaimana saya bisa yakin bahwa dia adalah anak ayah saya? Saya bertemu dengan Pak Yu 7 tahun yang lalu di Maladewa. Saat itu saya diserang penjahat. Kalau saja Lao Yu tidak ada di sana, mungkin saya sudah jadi korban penjahat itu. Ada tes DNA di kota. Sudah begitu lama berlalu. Saya sudah tidak ingat apa-apa. Lao Yu saya ini memang punya sifat suka menolong. Shooting, saat itu, saya juga susah mengendalikan perasaan. Tidak menyangka hanya sekali saja, langsung ada hasilnya. Aduh, luar biasa. Ibu, Anda, tinggallah di sini. Biar saya yang merawat kalian dengan baik. Jiao Jiao, cepat panggil orang. Ini ayah. Itu kakak, ayah baik. Anak perempuan baik. Kak. Kalian berdua di rumah istirahatlah dengan baik. Aku akan cuci sedikit buah untuk kalian makan. Yu Xingcheng, kan? Pergi ambilkan aku secangkir teh. Kau mau aku menuangkan air untukmu? Memangnya kenapa? Benar-benar menganggap dirimu nona besar. Ku beritahu kau. Tunggu sampai aku menjadi nyonya rumah di sini. Kau di rumah ini hanya akan melayani aku dan Jiao Jiao. Benarkah, Bibi Shooting? Kurasa kau belum pernah mendengar reputasiku. Jiao Jiao ini seharusnya putri kandungmu. Sulit dikatakan apakah anak seusia ini bisa tumbuh dengan selamat. Kau pernah nonton drama Istana, kan? Anak seusia ini sangat mudah meninggal. Kenapa ini? Kau menangis? Kenapa, Jiao? Jika Jiaoke bisa memandang rendah kami ibu dan anak, itu sudah cukup. Tapi ternyata masih memegangi Jiao Jiao. Lihat, wajah Jiao Jiao sudah merah. Jika keluarga Yu kalian begitu meremehkan kami ibu dan anak. Kalau begitu kami pergi. Jiao Jiao, jangan pergi. Apa yang kamu lakukan? Ini polisi. Ini salahmu. Cepat minta maaf pada Tante Shooting. Ayah, apa kamu sudah punya pacar baru sampai lupa dengan putri kandungmu ini? Kamu sama sekali tidak tahu. Tadi dia yang menyuruhku menyiapkan teh dan melayani dia. Aku tidak bisa berbicara lagi. Aku tidak ingin hidup lagi. Kewei, dengarkan aku. Bukan seperti yang kau pikirkan. Ini masih aku pelajari dari Gu Qianqian. Mengendalikan ayahku sangat mudah. Ya, Xing Chen. Kau ini junior. Kau tetap salah. Minta maaf pada Bibi Shooting. Cepat bangun. Cepat minta maaf. Maaf. Aduh, Shooting. Aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Xian Cheng, kamu bawa Jiao Jiao naik dulu ya, naik dulu. Tunggu aku ya. Perkara Sincang, kamu salah. Kamu tahu bahwa kamu salah, kan? Saya tahu. Ayo, kalau tahu salah, harus diperbaiki. Kamu masih muda. Tidak boleh seperti itu. Ayah, saya tertarik dengan tas baru. Sebentar lagi aku akan mengambil uang di brankas. Tapi nanti,
Jangan berkonflik dengan bibi syuting, ya. Aku tahu. Aku akan mengatakannya persis seperti itu. Aku belum pernah melihat ayahku begitu mencintai seorang wanita. Ya, bilang saja begitu. Hei, aku akan memberimu 50.000. Tidak usah sampai 100.000. Sekarang juga akan saya lakukan. Halo Ali. Tolong bantu saya. Kenapa kamu lagi? Apakah kamu masih ingin saya panggil satpam untuk mengusirmu? Asisten Lin, saya datang kali ini untuk mencari kamu. Mencari saya? Ada apa? Asisten Lin, fisikmu bagus juga, ya. Semalam aku dihajar 2 iblis pria selama lebih dari 3 jam. SSST, sebenarnya ada apa kali ini? Aku ingin masuk Xiao Corp. Hanya kau yang bisa membantuku. Kebetulan ada karyawan yang baru-baru ini resign. Aku bisa mengaturnya agar kau masuk. Ingat, jangan bilang kau masuk karena koneksiku. Ketua benci orang dalam. Tenang saja, aku bisa tutup mulut. Semua gara-gara Yu Xincheng itu. Dia lebih dulu meminta orang untuk membekukan rekening Yu Jia Shaohu. Sepertinya dia tahu rencana kita sebelumnya. Tapi tak masalah. Tuan Cheng sudah menyuruh Li Shuting membawa si anak haram Yu Jiao Jiao ke sana. Mulai dari memeras Yu Kuei untuk mendapatkan kata sandi brankas. Apapun yang terjadi, kita ambil dulu dana likuiditas puluhan juta itu. Setelah mendengar perkataanmu, aku juga merasa ada yang tidak beres. Sepertinya Yu Xinchen sudah tahu rencana kita sebelumnya. Dan sepertinya sudah siap. Apakah ada seseorang yang membocorkan informasi? Itu seharusnya tidak mungkin. Setiap kali saya bertemu dengannya, saya selalu sangat diam-diam. Tempat kerja ini milik saya. Orang baru ya? Kursi ini tidak boleh diduduki. Maaf ya. Ini juga tidak boleh diduduki. Saya sudah tahu. Kamu sedang bercanda, kan? Orang baru, hari ini saya akan ajarkan kamu aturan-aturan. Hari pertama kerja, kamu harus membangun hubungan baik dengan semua orang. Tahu kan etika sosial? Sekarang, belikan semua orang 1 kopi Starbucks. Harus sadar diri, ya. Hahaha. Kenapa harus? Kamu masih ingin bekerja di sini, kan? Karyawan baru ini di hari pertamanya sudah menyinggung Supervisor Wan. Kurasa dia akan sial nanti. Meskipun Supervisor Wan biasanya agak tegas. Dia jarang mempersulit orang. Kali ini dia mungkin kesal dengan si pendatang baru. Kurasa si pendatang baru ini mungkin punya latar belakang yang tidak benar. Starbucks ya? Kalau tamparan, aku punya. Bukankah kamu yang ingin mencobanya? Aduh. Kamu memang pandai bicara. Kamu tidak mengerti aturan, aku tidak menyalahkanmu. Asal kamu menyerahkan sepertiga gajimu setiap bulan padaku, itu sudah cukup. Sepertinya Wan Juguan sangat kekurangan uang. Apakah dia sedang terburu-buru membeli tanah kuburan? Bagaimana kalau begini saja? Saya sudah membelikan Anda. Anda langsung pergi mati saja. Mencari mati Husia Liu Sixi. Tangkap dia untuk saya. Apa-apaan ini? Orang baru. Saya tidak peduli seberapa galaknya Anda sebelumnya. Tapi Anda sudah sampai di Xiaoxi. Kau seharusnya bersikap munafik. Hari ini juga, kau minumlah air ini. Hahaha. Enak ya minum tehnya. Ah, beri aku minum. Hentikan. Kamu sedang melakukan apa? Pak Xiao, orang baru ini tidak mengerti peraturan. Hanya sedikit hukuman untuk memberinya pelajaran. Kamu. Bagaimana kamu bisa masuk ke ruang ini? Siapa yang memberi izin? Tidak ada yang memberi izin. Saya yang masuk sendiri. Kamu berusaha keras untuk berbakti. Sebenarnya ingin apa? Tentu saja karena
Tentu saja karena aku suka padamu. Menyentuh tubuhmu, ingin mendekatimu. Kamu tidak tahu malu. Tuan Xiao, orang baru ini sangat susah diatur. Kurasa dia tidak perlu lagi di Xiao Court. Lebih baik segera mengusirnya. Tidak tahu pakai koneksi siapa dia bisa masuk ke sini. Manirman, kau terlalu banyak bicara. Aku, CEO Xiao. Ingin dia tetap di sini. Aku ingin menjadi wanita sukses seperti asisten Lin. Percayalah, dalam setengah bulan aku bisa menggandakan saham yang hilang. Saat itu saya tidak bisa melakukannya. Anda bisa mengusir saya kapan saja, tidak ada masalah. Baiklah. Jika saham yang hilang dalam setengah bulan ini tidak berlipat ganda, saya sarankan Anda segera pergi. Hanya bertaruh tanpa taruhan itu tidak menarik. Begini saja, jika saya berhasil, Anda harus menjadi asisten saya selama 3 hari. Jika saya gagal melakukannya, saya akan jadi asistenmu selama 3 hari. Bagaimana menurutmu? Itu sungguh konyol. Bagaimana bisa kamu begitu keterlaluan? Saya setuju. Kak Minyo, kamu tidak bisa menyetujui permintaan yang konyol ini. Lin Mengyi, saya sarankan Anda fokus pada pekerjaan Anda sendiri. Jangan ikut campur urusan orang lain. Baik. Tuan Xiao. Oh ya, Tuan Xiao. Saya tidak ingin ada yang mengganggu saya. Terutama dia. Kepala Guan, selama 2 minggu ke depan, Anda harus membantu asisten Lin dengan baik. Aku selalu mengawasi kamu. Tidak percaya kamu tidak akan terbongkar. Asisten Lin, sepertinya tidak ada tisu di toilet, kan? Ini, ambil ini. Aku sangat haus, seandainya ada segelas air. Sini-sini. Asisten Ding, minumlah airnya. Perempuan ini, jangan-jangan benar-benar tergoda dengan kecantikanku. Jadi dia mulai mendekati orang-orang di sekitarku. Sudah pulang kerja. HM. Xing Chen sudah pulang kerja. Mau ngapain? Aku merasa dia akhir-akhir ini agak aneh. Dia sangat perhatian pada asisten Lin. Kamu pikir dia jangan-jangan seorang lesbian ya? Kalau begitu ayo cepat pergi. Presidir Xiao, kau membuatku kaget setengah mati. Kamu tinggal di mana? Aku antar sepotong jalan. Aku tinggal di kompleks Villa Jalan Kebahagiaan. Aku tinggal di rumah kontrakan di gang seberang Jalan Kebahagiaan. Tidak perlu merepotkan Presidir Xiao. Sopirku sebentar lagi sampai. Kamu masih punya sopir? Paman kedua saya akan datang menjemput saya dengan sepeda motor listrik. Tuan Xiao, Anda duluan saja, ya? Pergilah. Selamat tinggal. Wanita yang bertemu dengan Jiang Mingyi hari itu adalah seorang kidal. Nanti suruh Lin Mengyi yang tanda tangan. Hampir bisa dipastikan. Ini sangat merepotkan, banyak sekali dokumen. Harus saya serahkan lagi untuk ditandatangani asisten Lin. Saya juga sudah menumpuk banyak ini. Tidak ada cara lain, siapa suruh prosesnya begitu rumit. Saya bantu tanda tangani untuk asisten Lin, ya. Kamu kira dia benar-benar seorang lesbian, ya? Asisten Lin. Banyak sekali, ya. Urusan perusahaan sangat sibuk. Banyak dokumen yang harus Anda tanda tangani, asisten Lin. Halo, Tian Cheng. Kamu segera pulang. Ada masalah di rumah.
Ayah, ada apa? Jiao Jiao sakit parah. Biaya pengobatan sangat tinggi. Ada 1 miliar. Saya menelepon Ban hari ini. Mereka bilang hanya Anda sendiri yang bisa membuka dana yang dibekukan. Di brankas, saya hanya tersisa 50 juta. Ada uang atau tidak? Cepat, cepat. Penyakit apa sih? Butuh 1 miliar? Penyakit Jiao Jiao sangat parah. Ini adalah penyakit yang sangat langka. Ayah minta aku untuk berkata, kamu masih begitu muda. Jika anak perempuan hilang, bisa punya lagi? Tapi jika uang itu hilang, itu benar-benar hilang. Aduh, kamu ngomong apa sih? Kewen, kamu harus menyelamatkan putri kita. Jiao Jiao masih sangat kecil. Dia tidak boleh sampai terjadi apa-apa. Taktik penipuan Li Shuting benar-benar sangat konyol. Harus ada cara. Jangan biarkan ayah tertipu lagi. Sepertinya kita harus mulai dari anak ini. Ayah, di jalan tadi aku beli banyak stroberi. Kue bolu ini lembut dan harum, enak banget. Ini sudah jam berapa? Masih memikirkan kue bolu stroberimu. Tahu pahlawan? Enggak. Kue ini kubelikan untuk adikku. Sayangnya adikku sedang sakit. Tidak bisa menikmatinya. Kalau saja adikku sudah bangun, saya memberikan banyak sekali camilan untuk dia makan. Ali Xingchen. Ayah, Paman Yu, sudah lama tidak bertemu. Ini camilan yang saya bawa untuk kalian. Terima kasih. Sudah jam berapa ini? Masih saja memikirkan camilan. Tidak tahu aturan. Paman Yu, ini. Ini bibi syuting MU. Ini Jiao Jiao, adik perempuan Xing Chen. Dokter Su. Kebetulan sekali. Iya, kebetulan sekali. Pelakunya sangat kejam. Aku tahu Xing Chen tidak menyukai aku dan ibuku. Tapi tidak seharusnya seperti ini. Sekarang Jiao Jiao sudah seperti ini. Dia malah masih sempat makan. Dia sama sekali tidak bersikap seperti seorang kakak. Xing Chen makan camilan di saat seperti ini benar-benar keterlaluan. Lihat tante syuting, dia sangat khawatir. Kenapa kamu seperti tidak ada apa-apa? Penyakit ayah yang mencapai 1 miliar itu hampir setara dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Meskipun dia sembuh, mungkin dia hanya akan mengeluarkan air liur. Lebih baik kamu terima saja dengan lapang dada. Apa yang kamu bicarakan ini? Syuting, aku baru saja mendengar gosip. Katanya ada seorang wanita yang sudah menikah dan punya anak. Sayangnya, suaminya sering mabuk dan tidak baik kepada mereka berdua. Kemudian, suatu kebetulan, dia muncul dengan sebuah rencana. Dia mencari pria yang suka bermain-main dengan wanita dan berniat merebut harta keluarganya. Bahkan dia memalsukan sebuah tes DNA. Cerita seperti ini pasti lebih familiar bagimu daripada aku, kan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yo, Syuting Yi. Kenapa kau begitu tegang? Pantas saja aku merasa mengenalimu. Kau lumayan mirip dengan istri Dr. Su. Bibi, jangan tegang juga. Aku kan hanya bercerita. Oh iya, saya tanya ke Jiao Jiao tentang ramuan tradisional. Katanya bisa menyembuhkan segala penyakit berat. Orang bilang, asal tangan dan kaki si anak dipotong habis. Penyakit berat itu bisa sembuh. Mama, aku nggak mau potong tangan dan kaki. Mama, oh. Anak kecil, penyakitmu sembuh cepat sekali ya. Yu Xingchen, Jiao Jiao masih sangat kecil. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Li Shuting, kau jangan berpikir aku hanya memanggilmu ke sini untuk setumpuk camilan murahan ini. Tadinya aku berencana menemuimu 2 hari lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi tak kusangka kau sendiri yang tak sabar. Apa maksudmu? Ayah, lihatlah hasil tes DNA ini. Jiao Jiao, dia bukan putri kandungmu. Kamu bohong. Apakah saya yang bohong? Saya tanya saja pada Jiao Jiao, pasti tahu. Jiao Jiao, katakan pada kakak. Apakah ayahmu ada di ruangan ini? Jiao Jiao, tapi saya adalah ayahmu. Kamu sangat menyukainya. Benar kan? Ayah saya adalah dia. Anak-anak sering bicara tanpa berpikir. Jangan terlalu peduli. Jiao Jiao, kamu harus jujur. Asalkan kamu jujur, kakak akan memberikan semua camilan ini sebagai hadiah untukmu. Dia bilang kepada saya bahwa dia harus berpura-pura tidak mengenal ayah. Harus memanggil pria itu, di ayah.
Itu tidak mungkin. Ayah, apakah kamu sekarang sudah melihat wajah asli mereka? Kau Wei, dengarkan penjelasanku. Kau Wei, pergi. Semua pergi dari sini. Bangsat. Yu Wei, orang yang paling kubenci dalam hidup ini adalah orang yang menipuku. Semua pergi dari sini. Kakek, Anda sudah sadar? Sudah merasa lebih baik? Aku di mana ini? Ini rumah sakit. Apakah kakek punya keluarga lain? Saya akan menghubungi mereka untuk menjemput kakek. Keluarga apa? Aku ini siapa? Apakah kakek amnesia atau Alzheimer? Saya. Oh, tidak apa-apa. Saya akan mengurus kakek. Hei. HMG. Nah, maksudmu kamu menemukan kakek ini di jalan? Iya, dia kasihan sekali. Dia bahkan tidak ingat siapa dirinya. Bukan. Kalau kamu mau memungut orang, pungutlah menantu untukku. Kenapa kamu bawa orang tua yang sudah pikun ini kemari? Saya masih jernih penglihatan saya. Pendengaran saya juga baik, bisa bermain tai chi. Saya juga bisa main catur. Kemampuan saya banyak. Kamu bisa main catur? Kamu bisa main catur? Meriam hitam, Jiang. Kau baru bicara setelah kejadian. Kamu baru menang. Tadi aku nggak perhatian. Ayo main lagi. Ayo, satu ronde lagi. Hari ini aku nggak percaya. Hari ini. Kakek bangun sepagi ini? Hehehe, duduk dulu, istirahat sebentar. Aku sudah tua, tidurku jadi sedikit. Papi aku mungkin masih tidur sekarang. Oh, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Kakek, aku berangkat kerja dulu ya. Baiklah. Hati-hati di jalan, nak. Anak ini begitu ceroboh. Masih belum ada kabar tentang kakek. Belum. Polisi sudah menangkap pengemudi yang melarikan diri dari tempat kejadian. Tapi tidak mendapatkan informasi yang berguna. Dan saat itu tidak ada CCTV di persimpangan. Mereka tidak tahu kemana kakek pergi setelah kecelakaan. Kak Ming Ming, apa jangan-jangan kakek diculik? Kalau diculik, kita seharusnya sudah menerima telepon tebusan. Bukannya seperti ini, tanpa petunjuk sama sekali. Pak Menir, saya hari ini tidak terlambat. Saya tahu. Mana kartu identitasmu? Saya tadi pagi buru-buru. Ketinggalan di rumah. Oh begini saja. Saya hari ini kerja dulu sebentar. Nanti saya minta ayah saya untuk mengantarkannya. Hei, kantor kita ini bukan pasar. Kalau tidak punya kartu identitas, jangan harap bisa masuk. Pengawas Guan, hari ini aku benar-benar ada urusan penting. Kalau sampai tertunda, awas saja kalau Direktur Xiao marah. Jangan bawa-bawa nama Direktur Xiao untuk menekan saya. Tidak ada kartu identitas. Hari ini kamu jangan harap bisa masuk kerja. Kalian berdua, tolong beri saya kelonggaran. Peraturan memang mati, tapi manusia kan hidup. Begini saja, aku ganti Starbucks MU hari ini, oke? Keluar masuk perusahaan harus pakai lencana. Ini peraturan yang ditetapkan Dewan Direksi. Semua karyawan harus mematuhinya. Hari ini kau membuat pengecualian. Besok dia akan membuat pengecualian. Jika peraturan perusahaan bisa dilanggar begitu saja, berarti peraturan itu tidak ada artinya. Peraturan perusahaan itu jelas, yang dihitung adalah kartu identitas, bukan orangnya. Meskipun kamu raja sekalipun, kalau hari ini tidak ada kartu identitas, kamu tetap harus pergi.
Kepalawan ini memang keras kepala sekali. Kepala Guan, saya benar-benar ada urusan penting hari ini. Saya sedang bertaruh dengan Bos Xiao. Dalam setengah bulan, kita harus menggandakan nilai pasar. Tapi ini tertunda. Itu kerugian bagi perusahaan. Kamu juga pasti tidak ingin melihat perusahaan bangkrut, kan? Hanya karena tidak membawa kartu identitas. Apa masalah besarnya? Kepala divisi jelas terlalu membesar-besarkan masalah ini. Kepala divisi Wan terkenal sangat kecil hati. Sekarang, ini akan menjadi tontonan yang menarik. Karena kamu mengabaikan peraturan perusahaan, maka aku juga tidak perlu bersikap sopan lagi. Usir dia dari sini. Lepaskan aku, Manajer Wan. Aku benar-benar punya hal penting yang harus dilakukan. Xiao Mingyu, apa kamu mendengarku? HMPH, apakah kamu pantas mengajarkan prajurit Xiao Zong? Satpam mengusirku. Nak. Tangkap. Terima kasih, kakek. Hei, dasar kau. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tentu saja aku masuk dengan cara yang benar. Anak muda, kukira kau masih sangat muda. Kok kamu bicara pedas sekali? Apa hubungannya denganmu? Orang tua, cepat pergi sana. Bocah. Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Tidak sopan sama sekali. Kamu harus menghormati orang lain. Orang lain baru akan menghormati kamu. Aku menghormati kamu. Aku belum membutuhkan kamu untuk mengajarku. Kamu tua bangka. Lihatlah dirimu yang begitu miskin dan kumuh. Bagaimana kamu bisa masuk ke pasar kami? Setiap orang yang ada di sini bisa menginjak kamu sampai mati, seperti menginjak semut. Kamu, Manajer Wan, bagaimana kamu bicara dengan orang seperti itu? Kamu boleh menyinggung saya. Tapi jangan bicara seperti itu kepada orang tua. Minta maaf padanya. Baik, saya akan minta maaf padanya. Yu Xingchen, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Minta saya minta maaf kepada seorang kakek pemarah? Kamu ini, otakmu kena tendang kuda ya? Jangan lupa, aku ini atasanmu. Kalau kau menyinggungku, kau akan menanggung akibatnya. Jika kalian berdua ingin tetap di sini, kalian berdua harus berlutut dan meminta maaf padaku. Kau sudah gila, ya? Kenapa aku harus berlutut dan meminta maaf padamu? Bagus kau, Yu Xingchen. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. HMPH, sentuh gadis ini. Lewati aku dulu. Bagus kau, nenek tua. Kau malah membantu. Dia ya? Kalian ini jangan-jangan ada hubungan spesial, ya? Apa yang kau katakan? Hahaha, hubungan kakek cucu. Yu Xingchen. Hari ini, perusahaan ini ada kau untukku. Ada aku untukmu. Apakah Anda yakin bisa menenangkannya? Sebenarnya apa yang terjadi? Kakek kenapa bisa ada di sini? Tuan Xiao, Anda datang tepat pada waktunya. Orang tua ini menempel di perusahaan kami dan tidak mau pergi. Dia bahkan bersekongkol dengan Yu Xingchen. Sepertinya sedang main-main dengan skenario suami tua istri muda. Apa yang Anda bicarakan ini? Tuan Xiao, saya kan tidak mengatakan hal yang salah. Orang tua ini seperti plester kulit anjing, menempel dan tidak mau pergi. Kamu tahu dia siapa? Dia kan cuma orang tua yang sok tua. Orang tua yang kamu sebut sok tua itu adalah kakekku. Ini tidak mungkin. Tidak menyangka kakek ternyata adalah kakeknya Xiao Mingyu. Inilah kakek Xiao yang paling misterius dari keluarga Xiao. Aduh, selesai sudah. Jangan-jangan dia marah pada kita. Maaf, saya tidak ingin mengulanginya lagi. Maaf, tidak mendengar. Kamu belum makan siang? Lu Xingchen, jangan keterlaluan. Tadi siapa yang bilang? Perusahaan ini ada aku, tidak ada kamu. Ada kamu, tidak ada aku. Kamu baru saja mengingatkan saya. Manajer Wan, kamu dipecat ya? Berputar-putar akhirnya kembali lagi. Li syuting ini memang benar-benar sampah. Begitu cepat diusir keluar. Hati-hati dengan Yu Xingchen. Kita harus lebih hati-hati mulai sekarang. Pergilah. Tenang saja. Lao Yu. Kian. Aduh. Aku kangen sekali padamu. Aku tahu kau masih mencintaiku.
Sudahlah, Lao Yu. Aku mencarimu kali ini karena ada kabar gembira. Kabar gembira apa? Saya hamil. Hamil. Wah, ini luar biasa, sayang. Sepertinya hari ini adalah hari terakhir dari waktu yang disepakati. Saya benar-benar bodoh. Bisa-bisanya saya bertaruh seperti itu dengannya. Kakak Ningyu, hari ini adalah hari terakhir loh. Jika bursa saham tidak naik, kau bisa pertimbangkan untuk memecat Yu Xingchen itu. Presdir Xiao, nilai saham kita yang hilang benar-benar naik 2 kali lipat. Apa? Bersulang. Xingchen benar-benar hebat. Dia benar-benar berhasil melipat gandakan nilai saham kita yang hilang hanya dalam setengah bulan. Kau sungguh luar biasa. Iya, iya. Aku kira kamu hanya pamer saja. Tidak menyangka kamu benar-benar berhasil. Semua yang terjadi sebelumnya menyinggung perasaan kami berdua itu karena terpaksa. Semoga kamu tidak terlalu diambil hati. Ah, tidak, tidak. Ayo, mari minum lagi. Selamat bersulang, bersulang. Saya yang akan minum untuk dia. Telinga hujan, kakak. Kamu kira kamu siapa sampai minum untuk dia? Saya suka hati. Hari ini kita akhirnya berkumpul bersama. Bagaimana kalau kita main permainan bersama? Bagaimana dengan permainan, kejujuran atau tantangan? Oke, 6 angka 3. 6 angka 4. 6 angka 5, 7 angka 6. Lin mengikalah. Jujur atau tantangan? Saya pilih jujur. Asisten Lin. Kamu kidal, kan? Ini masih perlu ditanya? Siapa yang tidak tahu kalau asisten Lin itu kidal? Orang bilang, orang kidal itu pintar. Asisten Lin juga sangat pintar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa jadi asisten Tuan Xiao? Ayo, ayo, kita lanjutkan. Lanjut, oke. 6-4. 7-6. 8-6. 10-6. Hei. Xiao Zong kalah. Kata jujur. Xiao Mingyu, jika orang yang paling kamu percayai melakukan kesalahan, apakah kamu akan melindunginya? Jika masih dalam batas moral, saya akan berinteraksi. Ayo, ayo, ayo. Kita lanjutkan. Xingchen, kamu kalah. Saya yang beri soal, saya yang beri soal. Cari orang di sini dan cium. Tidak peduli laki-laki atau perempuan. Bintang, cium aku. Anak ganteng ini cukup tampan juga. Malam ini, hanya kamu. God money hehehehe. You know money. You know money. God money, God money, God money. Jangan pergi. Sial, aku lupa. Kemarin jangan-jangan karena mabuk. Yu Xingchen. Ayo kita menikah. Apa katamu? Aku akan bertanggung jawab padamu. Tidak masalah. Tidak perlu bertanggung jawab. Ini urusan apa sih? Hei, Pak. Xingchen, aku baru saja pindah ke kantor. Dan belum menemukan cap perusahaan. Kamu tahu itu di mana?
Kamu mau cap perusahaan buat apa? Begini. Aku berencana untuk membeli rumah untuk Kian-Kian. Kita aktifkan dulu akun yang dibekukan itu ya. Kok Bu Kian-Kian kembali lagi? Bukannya sudah kubilang? Tante Kian-Kianmu itu masih mencintaiku. Dia sekarang sedang hamil. Aku putuskan untuk membelikannya rumah. Ayah. Stempel perusahaan itu sudah hilang. Mengurus penggantian akan memakan waktu beberapa hari. Sayang, tolong bagi selimutnya sedikit. Kenapa di sana terdengar suara pria? Ah, tidak ada. Ayah, kamu salah dengar. Masalah dengan pakaian kerja itu, sudah aku rapikan. Nanti aku kabari. Jika hari ini bisa dipastikan bahwa orang di balik Jiang Minging dan Gu Qianqian adalah Lin Mengyi. Mereka sekarang berusaha menguras harta ayah saya. Dan juga berusaha mengusir kami berdua, ayah dan anak. Kali ini saya tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Saya ingat ayah saya meminta saya cap karena Gu Qianqian tertarik pada sebuah rumah angker. Yang seharusnya bisa dibeli dengan harga 1 juta. Tapi harganya dibesar-besarkan menjadi 200 juta. Tidak bisa, saya harus minta cuti dulu. Saya ingat sebelumnya sepertinya tidak ada masalah tentang Gu Qianqian hamil. Apa saya sudah membekukan harta lebih awal? Apa itu yang membuat mereka mengubah strategi? Gu Qianqian, kamu sebenarnya ingin apa dengan kembali kali ini? Xing Chen, saya dan ayahmu benar-benar saling mencintai. Ayahmu berjanji akan memberiku pernikahan yang paling meriah. Nanti kamu datang jadi pendamping pengantin kami, ya? Jangan pura-pura, ini Li Meng. Selalu begini, kan? Kamu berani begitu terang-terangan. Karena di belakangmu ada Xiao Jia yang mendukungmu. Benar kan, Yu Xing Chen? Ternyata aku benar-benar meremehkanmu. Tapi kamu hanya benar setengahnya. Lin Mengyi itu hanya karakter kecil saja. Siapa Lin Mengyi? Orang di belakangnya. Sebenarnya siapa? Kalau kamu tidak bicara sekarang, aku tetap punya cara untuk membuatmu berbicara. Aku tidak percaya. Ah. Lao Yu. Qianqian. Aduh, kamu hamil kok masih duduk di lantai? Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Qianqian, kamu nggak apa-apa kan? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Lao Yu, jangan salahkan Xing Chen. Semua salah saya yang jatuh. Ini adalah anak pertama kita. Cepat, bawa aku ke rumah sakit. Baik, ayo. Setelah kembali, aku akan urus kamu. Bukankah kamu sudah ambil cuti? Kenapa sekarang ada waktu untuk kembali dan melihat tanaman pot baru yang aku beli? Xiao Mingyu, kamu ada sesuatu yang disembunyikan dariku, ya? Apa dia sudah tahu bahwa aku berencana melamarnya? Saya yang menyuruh orang merahasiakan darimu. Bukannya ingin memberi kejutan padamu? Kejutan? Seharusnya lebih tepat disebut ketakutan. Karena kamu ingin melindungi Li Mengyi. Maka kita berdua memang sudah ditakdirkan menjadi musuh. Ah. Tuan Yu. Dokter bilang Qianqian keguguran. Apa? Keguguran kali ini kemungkinan besar menyebabkan ia tidak bisa hamil lagi. Maaf, saya lancang. Tapi, Nona Qincing terlalu dimanja oleh Anda. Dia bertindak tanpa pikir panjang. Sebagai orang luar, kami semua melihat pengorbanan Qincing untuk Anda. Dia benar-benar peduli pada Anda. Kali ini juga karena kesalahan saya. Saya terlalu ceroboh, hingga menyebabkan masalah besar. Tuan Yu. Sixi membutuhkan istirahat belakangan ini. Emosinya pasti membutuhkan perhatian dan perawatan Anda. Untuk urusan perusahaan, serahkan saja kepada saya. Terima kasih banyak. Di perusahaan Ming Yue, kamu pasti sangat kecewa. Ini tidak masalah. Hanya saja, Tuan Yu, Anda tahu saya memiliki posisi yang cukup rendah di perusahaan. Mungkin di permukaan terlihat baik-baik saja. Tapi di belakang, mereka sama sekali tidak menghormati saya. Bagaimana kalau begini? Anda serahkan urusan keuangan perusahaan kepada saya untuk diurus. Saya ayahmu. Mengunci barang dan memberi kepada orang luar itu salah. Itu memang benar. Kalau begitu, saya akan memberikan semua kata sandi perusahaan kepadamu. Kata sandinya adalah, ayah. Anak nakal, masih punya muka datang ke sini.
Ibu Kian-Kian masih terbaring karena ulahmu yang tak tahu malu. Ayah, jangan percayakan lagi pada Zhang Mingyan dan Gu Qian. Mereka berdua tidak bisa dipercaya. Nona King San, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Saya sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun. Saya selalu bekerja dengan tekun dan penuh dedikasi. Tekun dan penuh dedikasi untuk mengalihkan harta keluarga Yu kita. Itu lebih tepat. Bisakah kamu sedikit lebih mengerti? Bisakah kau memikirkan ayahmu sedikit? Kau keterlaluan memperlakukan ayah seperti ini. Ayah, aku ini putri kandungmu. Bagaimana kau bisa menyalahkanku karena hasutan dua orang luar? Dari kecil, bukankah ayah selalu mengajariku untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan? Tante, saudarimu, setelah keguguran ini, dia tidak akan bisa hamil lagi. Kau tahu itu? Sekarang kau masih bersikap seperti tidak menyesal. Kau sangat mengecewakanku. Saya harus mengubah apa? Ayahmu menipumu. Ini Jiang Mingyin dan Gu Qianxi. Nona Xingchen, berbicara harus berdasarkan bukti. Kamu tidak bisa sembarangan menuduh orang. Kamu mau melihat bukti, kan? Baiklah. Ini adalah surat kehamilan dari Gu Qianxi. Kamu lihat, dia sama sekali tidak hamil. Sebuah tes kehamilan saja tidak bisa membuktikan apa-apa. Meskipun dia tidak hamil, dia seharusnya tidak dihina seperti ini. Bahkan aku pun tidak terhindar dari celaan. Tuan, saya tidak tahu kapan saya telah menyinggung Nona King Cheng. Mengapa dia begitu mencemarkan nama saya? Saya sudah mengikuti Anda begitu lama. Saya adalah orang seperti apa? Anda yang paling jelas. Pak, dia hanya pengkhianat. Anda harus menghukumnya dengan tegas. Selesai. Semua itu tidak penting. Yang saya harapkan sekarang adalah Tante Kian-Kian bisa segera sembuh. Berikan saya penjelasan, saya akan merasa tenang. Jangan terus tertipu, oke? Ayah, Gu Kian-Kian. Dia tidak mencintaimu. Ayo, lihat sendiri. Ini semua bukti perselingkuhannya. Bintang-bintang ya ya. Bodoh. Sekarang Gu Qianqian dan Jiang Mingye sudah dikeluarkan. Sekarang mereka mencoba membagi harta keluarga Yu tanpa ada yang tahu. Itu sudah tidak mungkin lagi. Tuan Cheng, Anda tidak perlu pesimis. Anda adalah paman kandung Tuan Xiao, kan? Sekarang Anda telah kembali. Pasti akan menguasai segalanya. Hanya sebuah keluarga Yu, apa artinya itu? Sekarang, untuk menelan keluarga Yu, hanya bisa dengan menyerang pewaris tunggal keluarga Yu, Yu Xingchen. Tuan Cheng, Anda mengatakan apa? Bertemu. Siapa namanya? Yu Xingchen. Kak Ding Yu. Asisten Lin, sekarang adalah jam kerja. Anda meninggalkan perusahaan tanpa izin. Menurut peraturan perusahaan, gaji Anda bisa dipotong. Saya. Kamu baru saja bertemu dengan siapa? Saya cuma makan bersama sahabat perempuan saya. Mengapa asisten Lin begitu khawatir? Saya hanya bilang, kamu sama sekali tidak mengatakan yang sebenarnya. Ayah, saya sudah melapor ke polisi. Saya pasti akan membuat Jiang Mingyan dan Gu Qianqian membayar atas perbuatan mereka. Aku bertemu Lin Mengyi tadi siang. Dia memberiku permintaan yang sangat aneh. Dia menyuruhku untuk mengejarmu. Lalu menelanjangi aset keluarga Yu. Benar-benar keterlaluan. Kau menyetujuinya? Bagaimana mungkin aku menyetujuinya? Aku bilang aku ingin kau menyetujuinya. Pulang, aku mau pulang. Ah. Aku bermimpi tentang ibumu. Dia tersenyum padaku. Dia masih begitu lembut. Kian-Kian, syuting. Tidak ada yang selembut dia. Dia wanita paling lembut di dunia.
Kalian ini, aku datang untuk menepati janji. Menjadi asistenmu selama 3 hari. Itu hanya candaan. Kembalilah pada asistenmu sendiri. Dia akhir-akhir ini agak aneh. Pamanku sangat dekat dengannya. Aku menemukan mereka melakukan kegiatan ilegal. Jadi aku memecatnya. Kau tak perlu menjelaskan sebanyak itu padaku. Nona cantik, bolehkah aku mengajakmu makan malam bersama? Tentu saja. Di kartu ini ada 100.000. Setelah urusan selesai, aku akan mentransfer 500.000 lagi ke kartumu. Sebulan lagi adalah pesta ulang tahun Yu Xingchen. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menguras habis Yuxi. Aku butuh kerja samamu. Sama-sama. Sebuah kehormatan bisa membantu Anda. Yu Xingchen. Kali ini, kulihat kau masih bisa mati atau tidak. Wanita jalan sialan ini. Yo, Xiao Shu. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Lama tak jumpa. Keluarga Xiao ini seharusnya sudah menjadi milikku. Apa maksudmu dengan itu? Arti harfiah. Pemimpin keluarga Xiao ini. Aku khawatir kamu tidak akan bisa duduk dengan stabil. Paman sudah kembali. Kamu ini. Seharusnya mundur sedikit. Hahaha. Wah, Tuan Tua. Saya baru saja berencana untuk mengunjungi Anda. Kenapa Anda malah datang sendiri? Lihatlah, sekarang seluruh grup ini sudah ada di bawah kendali saya. Apa Anda tidak ada hal yang ingin disampaikan kepada saya? Di mana Anda sembunyikan Mingyu? Cucu kesayanganmu itu. Dia tidak terlalu tenang, aku rasa. Tahan dia beberapa hari. Biar dia belajar sabar. Kalau waktu itu kamu langsung serahkan harta keluarga padaku. Bukankah tidak akan ada masalah seperti ini? Sekarang aku duduk di posisi ini berkat kemampuanku sendiri. Apakah kamu tidak menyesal? Bukan menyesal. Andai dulu aku tahu kelakuanmu seperti ini. Harusnya aku membunuhmu. Kau masih sama seperti dulu. Mengusirku dari rumah hanya karena masalah kecil. Bertahun-tahun aku berjuang di luar sana. Dan kini aku mencapai posisi ini. Kau juga seharusnya istirahat. Dulu aku sudah melihat ambisi burukmu. Sampai-sampai aku mengusirmu dari rumah. Itu untuk melatih karaktermu. Sekarang terlihat. Memang benar, sulit mengubah watak asli seseorang. Sulit untuk mengubah sifat dasar. Hei, Nona. Kau dengar beritanya? Grup Xiao telah berubah total. Sekarang yang memegang kendali namanya Xiao Yuncheng. Pamannya Xiao Mingyu. Pak, aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Saya umumkan, mulai hari ini, grup Yu akan diserahkan kepada putriku, Xingchen. Dali. Aku berpikir-pikir, merasa usiaku sudah semakin tua. Saatnya pergi ke luar negeri untuk menikmati masa tua. Tapi sebelum pergi, yang paling membuatku khawatir adalah pernikahan putriku, Xingchen, ayah. Xingchen, anak ini, juga bisa dibilang kita yang membesarkannya. Tidak tahu siapa yang begitu beruntung bisa menikahinya. Lao Yu, kamu benar-benar memiliki putri yang baik. Di sini ada banyak pemuda berbakat. Jika ada yang tertarik dengan putri saya, Xingchen, apakah perlu naik ke atas dan berbicara? Kita semua masih muda, tidak perlu merasa canggung. Izinkan saya mengingatkan semua. Setelah kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Nona Yu, saya ada sesuatu yang ingin saya katakan. Nona Yu. Saya ada sesuatu yang ingin saya katakan. Putri, baik dari luar maupun dalam. Anda adalah sosok yang menakjubkan. Saya berani mengungkapkan perasaan saya kepada Nona Yu. Saya sudah lama menyukai Anda. Maukah Anda bersama saya?
Bersama, bersama. Bersama, bersama, bersama. Bersama. Aku tidak setuju. Xiao Mingyu. Kenapa? Orang yang dia nikahi haruslah aku. Dia bukannya ditangkap Luan Cheng, kan? Tuan Cheng, ada apa dengan Anda? Tolong bantu saya, tolong. HMPH, Mingyu bocah itu berkolusi dengan beberapa pemegang saham dan mengikat saya. Dia merebut kembali kekuasaannya. Ayo, kita bunuh dia. Kami menerima laporan. Kalian diduga terlibat dalam pembunuhan berencana dan pencurian rahasia dagang, serta banyak kejahatan lainnya. Tolong ikut kami sebentar. Aku tahu ada kesalahpahaman di antara kita. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan untuk menebusnya. Entah sejak kapan. Aku sadar aku tak bisa hidup tanpamu. Xing Chen, maukah kau menjadi pacarku? Kau sama sekali tidak tulus. Nembak cewek kok tanpa sekuntum bunga pun. Siapa bilang aku tidak punya? Kalian berdua, anak nakal. Apa anak perempuanku mudah dikejar begitu? Dia baik, dia baik, dia baik. Dia baik, dia baik. Dia baik, dia baik, dia baik, dia baik. Ayo pergi, ayah harus berpisah denganmu. Jaga dirimu baik-baik, tidak usah mengantarku. Aku akan merindukanmu. Terkadang aku berpikir, seseorang selalu bisa merasakan makna sejati kehidupan dalam sekejap. Dulu aku sangat mencintaimu, Mama. Tapi sejak ada Kian-Kian, dia yang memberi aku ramuan ajaib. Aku bahkan kira aku membantunya. Akibatnya, saya berutang banyak janji manis. Takutnya kalau saya jatuh ke dalam liang kubur, ibu bahkan tak mau bertemu saya. Aduh, ayah. Semua itu sudah berlalu. Tenang saja, kedepannya grup Yushi akan saya kelola dengan baik. Dengan kata-katamu itu, saya jadi tenang. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu sebenarnya suka Xiao Mingyu, kan? Atau lebih suka yang Zuoyu itu? Menurutku Zuoyu itu oke, loh. Pak, cepatlah pergi ke pesawat. Nanti nggak keburu, kan? Anakku, jaga dirimu baik-baik, ya. Ayah pergi dulu, ya. Papa sudah pergi, Hebat. Keberuntunganmu sedang bagus sekali sekarang. Siapapun yang jadi pacarmu nanti, pasti akan sangat bahagia. Xing Chen, kalau kamu menikah denganku, kamu bisa langsung menjadi wanita yang bahagia. Zuoyue, kau cari masalah, ya? Presdir Xiao, kita berdua sekarang bersaing secara adil. Tidak ada yang lebih mulia di antara kita. Kalau kau punya kemampuan, tunjukkan juga keahlian memasakmu. Xing Chen. Aif, maksudmu dia benar-benar hamil? Iya. Bagus kau, bocah. Kau benar-benar mendahului aku. Jujurlah, kapan kejadian itu? Apa urusanmu dengan ini? Sudah, kalian berdua. Zuoyue, antarkan aku kembali. Baiklah. Xiao Mingyu, kenapa kamu belum kembali untuk bersiap? Siap-siap. Bodoh, tentu saja ini lamaran. Kalau bukan, kau mau aku jadi ibu tunggal. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Selamat kepada pasangan yang akhirnya bersatu.